Apakah Anda tahu, ada kota tertua di dunia yang masih dihuni? Kami akan mengungkap kisah menakjubkan tentang kota-kota kuno dengan akar sejarah sejak 9000 sebelum Masehi. Dengan rahasia dan legenda yang masih menggema, jangan lewatkan kesempatan untuk mengeksplorasi masa lalu yang mengagumkan. Inilah ketujuh kota kuno yang menakjubkan. Pertama, Jericho, kehidupan awal di tepi barat. Jericho, salah satu kota tertua yang tetap didiami di dunia, memiliki akar sejarah manusia sejak sekitar 9000 sebelum Masehi. Terletak di Palestina bagian tepi barat, penduduknya hanya sekitar 14.000 orang saat ini. Dari 9000 sebelum Masehi hingga 2000 sebelum Masehi, kota ini mengalami perubahan signifikan dengan puncak populasi mencapai 2000 hingga 3000 orang. Meskipun relatif kecil, perbandingan perkembangan Jericho menunjukkan kemajuan kota ini. Kota ini bukan hanya menyimpan bukti pertanian awal tetapi juga pemukiman awal saat transisi dari kehidupan nomaden ke menetap. Tokoh terkenal Jericho adalah orang Kanaan dari Alkitab Perjanjian Lama yang membawa budaya dan peradaban ke dalam dinding Jericho yang dibangun ulang. Penemuan artefak orang Kanaan memberi gambaran tentang budaya yang kemudian diadopsi oleh orang Israel setelah penaklukan. Sejarah mencatat penghancuran dan pembangunan ulang Jericho pada abad ke-9 sebelum Masehi. Jericho juga menjadi tempat tinggal musim dingin Raja Herodes, dan terus didiami ribuan tahun setelahnya. Meskipun bukan pusat kota modern, Jericho menandai perkembangan kota awal di wilayah ini, menjadi perhatian utama para arkeolog. Kedua, Uruk, jantung peradaban Sumeria. Uruk adalah kota yang terletak di dasar Sungai Efrat, di tempat yang sekarang menjadi bagian dari Irak. Kota ini didirikan oleh bangsa Sumeria, salah satu peradaban tertua di dunia. Kota ini sangat penting karena banyak hal yang pertama kali ditemukan dan dikembangkan di sana, seperti tulisan, pertanian, dan arsitektur. Kota ini sangat besar dan ramai pada zamannya. Pada tahun 3100 sebelum Masehi, kota ini memiliki sekitar 40.000 penduduk, dan ada sekitar 80.000 orang yang tinggal di sekitarnya. Ini membuat kota ini menjadi kawasan perkotaan terbesar di dunia pada saat itu. Kota ini juga terkenal dalam mitologi dan sejarah. Menurut legenda, kota ini adalah ibu kota Raja Gilgamesh, pahlawan yang berpetualang mencari keabadian. Gilgamesh dikatakan membangun tembok batu yang mengelilingi kota ini, yang panjangnya sekitar 10 km. Kota ini juga disebut sebagai Erech dalam Alkitab, yang merupakan kota kedua yang didirikan oleh Raja Nimrod, Cicitnu, setelah banjir besar. Salah satu hal yang membuat kota ini istimewa adalah keberhasilan pertaniannya. Karena lokasinya yang dekat dengan sungai, kota ini dapat mengairi tanahnya dengan baik dan menghasilkan banyak makanan. Kota ini juga berhasil mendomestikasi biji-bijian, seperti gandum dan jelai, yang menjadi makanan pokok bagi banyak orang. Dengan adanya makanan yang cukup, kota ini dapat berkembang dan membangun budaya yang kaya. Salah satu bukti budaya kota ini adalah tulisan di distrik Eana, yang merupakan pusat keagamaan dan politik kota ini. Para arkeolog menemukan contoh tulisan tertua di dunia. Tulisan ini disebut aksara paku, karena bentuknya yang menyerupai paku. Tulisan ini digunakan untuk mencatat transaksi, perjanjian, hukum, dan cerita. Kota Uruk tetap menjadi kota penting di dunia kuno hingga sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Namun, setelah itu, kota ini mengalami banyak perubahan dan penurunan. Kota ini dikuasai oleh berbagai kerajaan, seperti Akkadia, Babilonia, Asyur, dan Persia. Kota ini juga mengalami krisis ekonomi, sosial, dan lingkungan. Populasi kota ini menurun drastis, dan banyak bangunan yang rusak atau hancur. Pada tahun 200 sebelum Masehi, kota ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Seleukia, sebuah kerajaan Yunani yang didirikan oleh salah satu jenderal Alexander Agung. Kota ini masih memiliki sekitar 40.000 penduduk,
tetapi tidak sebesar dan sehebat dulu. Kota ini juga mulai kehilangan identitasnya sebagai kota Sumeria, dan lebih dipengaruhi oleh budaya Yunani. Pada akhirnya, kota ini ditinggalkan sepenuhnya pada tahun 700 Masehi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perang, penyakit, perubahan iklim, dan migrasi. Kota ini menjadi kota mati, yang hanya tersisa reruntuhan dan kenangan. Ketiga, Mari, sentra perdagangan tengah. Mari, sebuah negara kota Semit kuno yang memiliki peran penting dalam sejarah Mesopotamia. Mari terletak di tepi sungai Efrat, di tempat yang sekarang disebut Suriah. Mari didirikan sekitar tahun 2900 sebelum Masehi dan berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai antara berbagai kerajaan dan bangsa di wilayah tersebut. Mari memiliki populasi sekitar 50.000 orang, yang merupakan jumlah yang sangat besar untuk zaman itu. Mari adalah kota yang unik, karena memiliki pengaruh budaya dari dua peradaban besar, Sumeria dan Akkadia. Mari adalah pusat bahasa Semit kuno, yang merupakan kelompok bahasa yang meliputi bahasa Arab, Ibrani, dan Aram. Mari juga memiliki hubungan dekat dengan Sumeria, yang merupakan peradaban tertua di dunia, yang menciptakan sistem penulisan pertama, matematika, dan hukum. Mari mengadopsi banyak aspek budaya Sumeria, seperti agama, seni, dan arsitektur. Mari adalah kota yang kuat, yang pernah menjadi ibu kota dari peradaban Semit Timur, yang menguasai sebagian besar Mesopotamia sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Mari juga memiliki hubungan diplomatik dengan banyak kerajaan lain, seperti Babilonia, Asyur, dan Ebla. Mari memiliki sistem administrasi yang canggih, yang mencatat segala hal mulai dari pajak, hukum, perang, hingga kehidupan sehari-hari. Mari juga memiliki jaringan perdagangan yang luas, yang menghubungkan kota itu dengan tempat-tempat seperti Mesir, Anatolia, dan Laut Tengah. Namun, Mari juga menghadapi banyak tantangan dan konflik, yang akhirnya menyebabkan kehancurannya. Mari pertama kali dihancurkan oleh Kekaisaran Akkadia, yang dipimpin oleh Sargon yang Agung, yang menaklukkan seluruh Mesopotamia sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Mari kemudian dibangun kembali oleh Raja-Raja Semit Timur, yang memerintah kota itu dengan otonomi. Mari kemudian bersekutu dengan Babilonia melawan Asyur, yang merupakan kerajaan yang sangat agresif dan ekspansionis. Mari akhirnya dikepung dan dihancurkan oleh Raja Asyur, Hammurabi, pada tahun 1759 sebelum Masehi. Mari tidak pernah pulih dari serangan itu, dan akhirnya ditinggalkan selama periode Helenistik, ketika Yunani dan Romawi menguasai wilayah tersebut. Mari adalah kota yang hilang dalam sejarah, sampai pada tahun 1933, ketika para arkeolog Perancis menemukan situsnya. Para arkeolog menemukan sekitar 25.000 tablet tanah liat, yang berisi tulisan-tulisan yang mengungkapkan banyak informasi tentang Mari dan Mesopotamia. Tablet-tablet ini memberikan gambaran yang sangat detail tentang bagaimana kota itu dikelola, bagaimana hubungan antara raja-raja dan bangsa-bangsa, dan bagaimana perdagangan dan ekonomi berkembang pada saat itu. Tablet-tablet ini juga memberikan wawasan baru tentang budaya, agama, seni, dan ilmu pengetahuan dari peradaban kuno. Tablet-tablet ini adalah salah satu sumber sejarah paling berharga yang pernah ditemukan, dan mereka membantu kita memahami lebih baik tentang warisan kita. Keempat, Ur, pintu gerbang ke Mesopotamia. Ur, salah satu kota tertua dan terbesar di dunia. Kota ini terletak di Irak modern, dan menjadi pintu gerbang ke Mesopotamia, peradaban kuno yang menciptakan tulisan, roda, dan hukum. Tapi apa yang membuat kota ini begitu istimewa, dan apa hubungannya dengan Abraham, ayah Israel? Ur adalah kota yang sangat kaya dan makmur. Kota ini didirikan sekitar tahun 3800 sebelum Masehi, dan mencapai puncak kejayaannya antara tahun 2030 dan 1980 sebelum Masehi. Pada saat itu, kota ini mungkin memiliki populasi sekitar 65.000 jiwa, menjadikannya kota terbesar di dunia. Kota ini juga merupakan pelabuhan utama di Teluk Persia, yang garis pantainya terbentang lebih jauh ke daratan pada zaman kuno. Dari sini,
Kota ini melakukan perdagangan dengan berbagai negeri, seperti India, Mesir, dan Anatolia. Kota ini mengimpor barang-barang mewah, seperti emas, perak, lapis lazuli, dan rempah-rempah. Kota ini juga memproduksi barang-barang berkualitas tinggi, seperti keramik, tekstil, dan perhiasan. Salah satu bukti kemewahan kota ini adalah makam kerajaan, yang terletak di dalam kota. Makam-makam ini adalah tempat peristirahatan para raja dan ratu Ur, serta para pengiring mereka. Makam-makam ini penuh dengan barang-barang berharga, yang menunjukkan status dan kekayaan mereka. Salah satu makam yang paling terkenal adalah makam Puabi, yang berisi jenazah seorang ratu yang diperkirakan hidup sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Makam ini juga berisi jenazah 68 orang lainnya, yang diyakini sebagai pengorbanan manusia untuk mengiringi ratu ke akhirat. Makam ini juga berisi lebih dari 6.000 benda, termasuk mahkota emas, kalung lapis lazuli, dan alat musik perunggu. Tapi kota Ur tidak hanya tentang kemewahan. Kota ini juga memiliki sistem sosial dan politik yang kompleks. Berdasarkan puluhan ribu tablet berhuruf paku yang ditemukan di sisa-sisa kota, kita dapat mengetahui banyak hal tentang kehidupan masyarakat Ur. Tablet-tablet ini mencatat segala hal, mulai dari transaksi bisnis, surat menyurat, hingga puisi dan mitologi. Tablet-tablet ini juga mengungkapkan bahwa masyarakat Ur memiliki stratifikasi sosial, dengan para pendeta berada di urutan teratas dan orang-orang yang diperbudak, orang asing yang ditangkap, berada di urutan paling bawah. Tablet-tablet ini juga mengidentifikasi hubungan antar peradaban pada masa itu, karena dominasi Ur dalam perdagangan. Salah satu hal yang paling menarik tentang kota Ur adalah hubungannya dengan Abraham, ayah Israel. Banyak yang percaya bahwa Ur adalah Ur Kasdim yang disebutkan dalam Alkitab, tempat kelahiran Abraham. Disebutkan 3 kali dalam kitab Kejadian dan 1 kali dalam kitab Nehemia. Ur Kasdim adalah tempat di mana Allah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan negerinya dan pergi ke tanah yang akan diberikan kepada keturunannya. Namun, para ahli tidak yakin apakah teks tersebut mengacu pada kota Ur atau lokasi lain di wilayah tersebut. Ada beberapa teori yang berbeda tentang lokasi Ur Kasdim, yang didasarkan pada bukti arkeologis, linguistik, dan sejarah. Terlepas dari apakah kota Ur adalah tempat kelahiran Abraham, arkeologi yang berasal dari tahun 1850-an mengungkapkan bahwa Zigurat Ur kuno adalah tempat yang penting bagi kota tersebut dan berfungsi sebagai pekuburan selama ratusan tahun. Zigurat adalah bangunan bertingkat yang berfungsi sebagai kuil untuk dewa-dewa Mesopotamia. Zigurat Ur didedikasikan untuk dewa bulan, Nana, yang juga merupakan pelindung kota. Zigurat ini memiliki tinggi sekitar 21 meter, dan terdiri dari 3 tingkat yang berbentuk persegi. Zigurat ini juga dihiasi dengan ubin biru dan putih, yang mencerminkan warna langit dan bulan. Zigurat ini mungkin juga terkait dengan hubungannya dengan Kekaisaran Babilonia, yang menguasai kota ini pada abad ke-6 sebelum Masehi. Namun, nasib kota Ur tidak selalu baik. Surutnya garis pantai Teluk Persia membuat peran kota ini semakin berkurang selama bertahun-tahun. Kota ini juga mengalami serangan dan penaklukan dari berbagai bangsa, seperti Elam, Asyur, dan Persia. Pada tahun 500 sebelum Masehi, kota ini ditinggalkan, dan menjadi reruntuhan yang dilupakan oleh sejarah. Baru pada abad ke-19, para arkeolog mulai menggali dan menemukan kembali kejayaan kota ini. Kelima, Memphis, ibu kota kerajaan Mesir. Kota Memphis adalah ibu kota Mesir kuno yang penuh dengan misteri dan kejayaan. Bagaimana nasibnya setelah ditaklukkan oleh bangsa asing? Memphis didirikan sekitar 3100 sebelum Masehi oleh Menes, raja pertama yang menyatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Kota ini menjadi ibu kota Mesir selama 8 dinasti berturut-turut, dan mencapai puncak kejayaannya pada masa dinasti keempat, ketika para Fir'aun terkenal seperti Khufu, Khafre, dan Menkar membangun piramida mereka di dekatnya. Memphis juga merupakan pusat pemujaan dewa Ptah, dewa pencipta dan pelindung seniman dan pengrajin. Banyak kuil dan monumen yang didedikasikan untuk dewa ini, termasuk patung raksasa Ramses II yang berdiri megah di alun-alun kota. Namun, tidak semua masa-masa di Memphis adalah masa kemasan. Pada masa kerajaan pertengahan,
kota ini kehilangan statusnya sebagai ibu kota politik, dan harus bersaing dengan kota-kota lain seperti Tebes, yang menjadi pusat kekuasaan Fir'aun pada masa kerajaan baru. Meskipun demikian, Memphis tetap menjadi kota metropolitan yang ramai dan beragam. Dengan penduduk yang mencapai 45.000 jiwa, kota ini juga tetap menjadi ibu kota budaya dan seni Mesir, dan menjadi tempat pendidikan bagi para pangeran kerajaan. Beberapa kuil penting, seperti kuil Serapem yang menyimpan mumi-mumi sapi suci, dan kuil Aten yang dibangun oleh Akhenaten, konon juga berada di Memphis, meskipun belum ditemukan hingga kini. Memphis mengalami pasang surut sepanjang sejarahnya, dan beberapa kali menjadi ibu kota Mesir lagi, seperti pada masa Tutankhamun, yang memindahkan istana kerajaan kembali ke Memphis pada tahun kedua pemerintahannya. Namun, kota ini tidak dapat bertahan dari serangan-serangan bangsa asing, seperti bangsa Asyur, Persia, dan Yunani. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander Agung dimahkotai sebagai Raja Mesir di Memphis. Di kuil peta, ini adalah kali terakhir kota ini memiliki penguasa pribumi, karena setelah itu, Mesir dikuasai oleh dinasti-dinasti asing, seperti Ptolemes, Romawi, dan Arab. Pada masa-masa selanjutnya, Memphis mulai ditinggalkan oleh penduduknya, dan banyak bangunan-bangunannya yang diruntuhkan atau dijarah untuk digunakan sebagai bahan bangunan di kota-kota lain, seperti Kairo. Sekarang, yang tersisa dari kota ini hanyalah reruntuhan yang terletak di desa Mitrahina, sekitar 20 km dari Kairo. Meskipun begitu, Memphis masih menyimpan banyak rahasia dan peninggalan sejarah yang menarik untuk diketahui. Keenam, Babilonia, pusat peradaban Mesopotamia. Bangkitnya Kekaisaran Babilonia Lama pada abad ke-18 sebelum Masehi digantikan oleh berkembangnya Babilonia, yang terletak di selatan Mesopotamia di tepi Sungai Efrat. Babilonia pernah menjadi kota keagamaan kecil di bawah Kekaisaran Akkadia, tetapi di bawah Kekaisaran Babilonia, kota ini menjadi ibu kota Mesopotamia. Hammurabi, Raja Babilonia pertama, membangun Babilonia menjadi pusat kota yang signifikan. Dari tahun 1770 hingga 1670 sebelum Masehi, Babilonia adalah kota terbesar di dunia dan mungkin kota pertama yang memiliki populasi lebih dari 200.000 orang. Setelah kematian Hammurabi dan destabilisasi Kekaisaran Babilonia Lama, Babilonia kembali menjadi negara kota kecil dan diteruskan dari satu kekaisaran ke kekaisaran lainnya hingga tahun 609 sebelum Masehi, ketika Kekaisaran Neo-Babilonia berkuasa dan memulihkan Babilonia sebagai ibu kota negara tersebut. Kerajaan Raja Neo-Babilonia yang paling terkenal, Nebukadnezar II, bertanggung jawab atas salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, Taman Gantung Babilonia. Nebukadnezar juga bertanggung jawab atas pengasingan orang-orang Yahudi ke Babilonia ke ibu kota, yang dicatat dalam Alkitab Ibrani, bersamaan dengan dugaan penghancuran kuil Sulaiman oleh Raja. Kekaisaran Persia kemudian menaklukkan kota ini dan mempertahankan pentingnya kota ini sebagai ibu kota politik dan budaya hingga invasi Alexander Agung pada tahun 331 sebelum Masehi. Babilonia tetap menjadi kota penting sampai penaklukan Muslim pada tahun 700-an Masehi. Pada abad ke-10 Masehi, Babilonia disebut oleh Ibn Hawqal sebagai desa kecil Babil. Kemunduran kota besar ini mungkin terjadi selama jatuhnya Kekaisaran Persia, namun minat baru terhadap zaman modern telah memungkinkan warisan kota ini terus berlanjut. Pada tahun 2019, UNESCO menetapkan Babilonia sebagai situs warisan dunia. Terakhir, Kartago, kekuatan Mediterania Barat, didirikan oleh bangsa Fenisia pada abad ke-9 sebelum Masehi. Kartago menjadi negara kota dan kemudian menjadi sebuah kerajaan yang meliputi wilayah Mediterania Barat dan Tengah. Terletak di Tunisia modern, Kartago adalah salah satu kota metropolitan terbesar di dunia pada puncak kejayaannya pada abad ke-3 dan ke-4 sebelum Masehi, dengan populasi laki-laki bebas saja yang berjumlah sekitar 200.000 jiwa. Pada 300 sebelum Masehi, Kartago menjadi kota terbesar di dunia, dengan populasi sekitar 500.000 orang. Kekaisaran Kartago terkenal karena kehebatannya dalam perdagangan maritim, serta keahliannya dalam bidang pertanian,
kebudayaannya sangat didasarkan pada kedua industri ini, dan penduduknya dikenal dengan bahasa Semitnya, yang disebut bahasa Punisia. Kebudayaan Punisia membedakan dirinya dari kebudayaan Fenisia lainnya karena keahlian militer dan pemerintahan republiknya. Kartago merupakan pusat perkotaan modernitas pada saat itu. Namun hanya sedikit yang diketahui mengenai hal ini selain catatan para sarjana Romawi dan Yunani, yang catatannya berasal dari Perang Punisia. Kekaisaran Kartago mendominasi tetapi tidak terkenal selain perangnya dengan Kekaisaran Romawi. Setelah Perang Punisia ketiga, Roma menguasai Kartago dan mempertahankannya sebagai salah satu koloni terkaya di Kekaisaran. Meskipun secara resmi berada di bawah kendali Romawi, beberapa gubernur koloni tersebut adalah keturunan Punisia atau Berber, dan bahasa Punisia masih tersebar luas. Selain pelestarian bahasa, Kartago membawa beberapa pengaruh Punisia ke dalam arus utama Romawi, seperti teknik pertanian dan mosaik. Meskipun selama beberapa ratus tahun, Kartago digambarkan oleh para sarjana Romawi sebagai pelapis Roma, terbukti bagi para sarjana modern bahwa Kartago adalah ibu kota masyarakat yang beragam dan kompleks yang mempengaruhi sejarah Barat setelah Perang Punisia. Demikianlah beberapa 7 kota kuno yang kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang sejarah. Jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Fakta Aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.